Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana pada kali ini? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat. Allahu Akbar. Alhamdulillah pada pagi hari ini diberikan kesehatan Allah agar bisa berkumpul pada pagi hari ini. Sebelum kita mulai pelajaran, alangkah lebih baiknya kita memulai kegiatan pelajaran dengan membaca doa agar diberikan berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, mudah-mudahan kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah ada siswa yang tidak hadir hari ini? Tidak ada siswa yang? Ya, semua. Bapak akan bertanya kepada kalian sebelum memasuki materi. Jadi, jika ada seorang muslim mengalami suatu kecelakaan, lalu kedua kaki itu digips, patah ya, lalu digips, dan harus kembali di rumah sakit, apakah kewajiban sholatnya menjadi gugur? Atau bagaimana dia menyembah Allah dalam kondisi seperti itu? Kalau ada yang jawab, seorang, misalkan tadi ya, kecelakaan, lalu kakinya itu patah, apakah dia itu tetap harus sholat atau gugur sholatnya? Gak apa-apa, gak sholat juga. Coba yang bisa jawab. Ya, ada mana Zak? Tetap laksanakan sholat ya, jangan ibadah. Oke ya, itu jawabannya. Jadi ketika misalkan kita sedang sakit juga ya dalam keadaan sakit, maka tetap kita itu harus menjalankan ibadah sholat. Kalau dalam keadaan apapun lah, jadi sholat itu tetap harus dilaksanakan. Seperti itu ya. Nah, sebelum memasuki materi, apa akan menjelaskan tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Yang pertama, kita harus apa ya? Ya setelah mengikuti proses pembelajarannya, kita diharapkan mampu yang pertama menjelaskan hukum keringanan dan tata cara sholat bagi orang yang sedang sakit. Terus mempraktikkan isyarat atau gerakan inti sholat dalam kondisi darurat secara lutut. Terus menunjukkan sifat empati, kerjasama dan tanggung jawab selama proses diskusi kelompok. Nah, sekarang buka RKS halaman 22. Silakan. Nah, di sini di bab 8 itu ada materi tentang memahami ketentuan sholat dalam keadaan tertentu. Jadi tetap ya, jika misalkan kita dalam keadaan sakit atau dalam keadaan apapun, sholat itu tidak boleh tidak ditinggalkan, jadi harus dilaksanakan seperti itu. Nah, yang pertama adalah sholat dalam keadaan sakit. Jadi sakit itu merupakan takdir dari Allah yang tidak dapat dihindari. Itu orang sakit hendaknya semakin mendekatkan diri kepada Allah. Muslim yang sakit tetap wajib mengerjakan ibadah sholat fardu. Orang yang sakit dapat mengerjakan ibadah sholat sesuai dengan kemampuannya. Bagi yang tidak dapat berdiri, mengerjakan sholat dengan duduk. Jika dia tidak mampu duduk, maka dilakukan dengan berbaring di atas mabuk. Dan jika tidak mampu, dapat dilakukan dengan berbaring terletak. Jadi seperti itu ya. Karena dalam sholat, di dalam rukun sholat, salah satunya itu adalah rukun sholat yang ketiga kalau tidak salah itu adalah berdiri bagi yang mampu. Jadi kalau misalkan kita tidak mampu, tadi misalkan dalam keadaan sakit, seperti tadi contoh pertanyaan di awal, ketika misalkan sholat dalam keadaan kecelakaan, lalu misalkan kakinya itu patah, nah maka bagaimana cara melaksanakan sholatnya? Kan sholatnya tadi dapat dilaksanakan. Jadi bagaimana cara melaksanakan sholatnya? Itu boleh bisa duduk. Tapi misalkan ketika patah tersebut kakinya dia setelah sakit tidak bisa duduk, boleh kan berbaring di atas kasur itu boleh seperti itu. Nah di sini ada tata cara sholat dalam keadaan sakit. Jadi yang pertama adalah sholat dengan duduk ya. Jadi sholat dengan duduk dijelaskan di dalam hadis Rasulullah yang berbunyi, Ra'aitu Nabi sallallahu alaihi wasallam yusolli mutarabbi'an. Yang artinya, aku melihat Nabi Muhammad SAW itu mengerjakan sholat sambil bersimpuh. Hadis riwayat An-Nasa'i. Jadi seperti itu ya, boleh kita melaksanakan sholat ketika misalkan kita tidak mampu berdiri, maka boleh di alternatifnya itu adalah dengan duduk. Bagaimana tata cara melaksanakan sholat dengan cara duduk? Gitu kan? Nah di sini dijelaskan. Yang pertama adalah duduk iftirash atau bersila menghadap kiblat. Jadi seperti itu ya. Jadi kalau misalkan duduk itu bagaimana? Ada duduk iftirash, ada duduk tawadhu. Jadi kalau iftirash itu adalah seperti ini, seperti misalkan tahiyat awal. Seperti itu. Allahu Akbar. Tapi kalau misalkan tidak mampu, bagaimana bisa dengan sila? Seperti ini. Nanti tidak. Jadi seperti itu Allahu Akbar. Lalu apa? Lalu setelah itu apa namanya? Kedua tangan itu bersedekap di dada dua kaki sambil membaca doa kita. Dilanjutkan surat Al-Fatihah dan surat atau ayat dalam Al-Quran. Jadi kita begitu ya. Tapi Allahu Akbar misalkan ini. Allahu Akbar. Tetap ini sholat. Tangannya itu harus bersedekap di apa di sini. Jangan seperti ini ya. Seperti ini. Gitu. Lalu selanjutnya apa? Ruku. Rukunya itu tidak seperti biasa. Jadi rukunya itu dibungkukkan sedikit. Itu misalkan dia Allahu Akbar. Itu ruku bagaimana? Taruhnya seperti ini kan. Allahu Akbar. Berarti tidak? Begitu ya. Ruku. Sujudnya bagaimana? Kalau misalkan mampu untuk sujud, sujud. Misalkan masih mampu, masih kuat untuk melaksanakan sujud itu. Nah itu boleh sujud. Tapi kalau misalkan tidak mampu bagaimana sujudnya? Jadi sujudnya itu agak dimiringkan lagi. Tadi kalau misalkan misalkan segini kan, kalau sujud berarti kan agak dimiringkan, agak ke bawah seperti itu. Jadi tidak. Jadi bacaan yang sama ya seperti bacaan sholat. Seperti itu. Apabila tidak mampu, berbeda dengan lebih merendahkan badan, jadi seperti direndahkan lagi dari sikap ruku. Kemudian duduklah kembali untuk menyempurnakan rakaat kedua sebagaimana rakaat yang pertama. Demikian seterusnya hingga salam. Nah, sholat dengan duduk dapat dilakukan dengan menjulurkan kaki dengan posisi duduk bersender di dinding boleh juga. Itu misalkan tadi ya, kalau misalkan duduk di tidak bisa, terus tidak bisa, maka boleh duduk seperti sambil bersender. Allahu Akbar. Jadi bersender ya, itu bersender. Allahu Akbar. Kalau misalkan ini tidak kuat, boleh. Tuh. Terus sekarang yang selanjutnya adalah sholat dengan dalam keadaan berbaring. Jadi kalau misalkan tadi tidak bisa duduk, itu kan tidak mampu duduk, maka boleh melaksanakan sholat dengan keadaan berbaring. Muslim yang tidak dapat mengerjakan sholat dengan cara duduk, dapat melaksanakan sholat dengan cara berbaring. Yaitu bacaan yang dibaca ketika sholat dengan berbaring sama dengan ketika sholat dengan cara duduk. Jadi bacaannya tetap sama ya. Itu mau dalam keadaan berdiri, mau dalam keadaan duduk, mau dalam keadaan berbaring, itu tetap bacaan sholat itu tetap sama. Adapun posisi sholat yang dikerjakan dengan cara berbaring adalah badan dalam kondisi miring. Jadi ke kanan lebih utama dan bacaan menghadap kiblat. Jadi kalau misalkan tadi berbaringnya, jadi seperti ini lah. Jadi kalau atas ini seperti ini. Iya, betul nggak? Oh, batasi wajahnya yang menghadap kiblat apa? Si wajahnya. Jadi, langsung itu ya.
Jadi lebih utama si lambungnya itu ada di atas, berarti kan sebelah ini ya, gitu kan, lambungnya di atas. Lalu, nah, bangsa Indonesia berada di sebelah timur Ka'bah sehingga sholat dilakukan berdiri berbaring miring ke kanan, kepala di utara dan kaki berada di sebelah selatan. Apabila sholat dengan berbaring juga tidak mampu ya untuk bersender untuk membaringkan tadi tema badan. Bagaimana caranya? Orang sakit boleh sholat dengan terlentang dan kaki menghadap kiblat. Berbaring tidak mampu nih untuk apa namanya tidak kuat lah. Gitu kan, si badan itu tidak kuat, tidak ada tenaga untuk berbaring, maka boleh sholat itu dalam keadaan terlentang. Setelah itu sebelum dalam keadaan tidur sampai diletak, kita, jadi kita Allah, jadi kita. Nah, bagaimana yang menghadap kiblat? Yang tadi kalau dalam keadaan terbaring apa? Yang menghadap kiblat? Apa yang menghadap kiblat? Wajahnya. Kalau kan dalam keadaan terletak, yang menghadap kiblat itu berarti ada apa? Si kakinya. Jadi kakinya itu menghadap ke kiblat. Itu sebagaimana hadis Rasulullah yang artinya, jika ia tidak puasa sholat sambil duduk, sholatlah ia dengan berbaring di sebelah kanan menghadap kiblat. Jika tidak puasa juga, maka sholatlah ia terlentang, kedua kakinya ke arah kiblat. Semua bacaan sholat dengan berbaring sama dengan bacaan sholat sambil berdiri ya. Adapun gerakan dalam sholat seperti ruku, iktidal, sujud dan seterusnya, cukup memberikan isyarat dengan kepala atau titipan mata. Kalau dalam keadaan terutama ya, itu bisa dengan titipan mata. Misalkan ketika kita ruku, berarti bisa dengan menggerakkan badan, atau misalkan hanya dengan isyarat dengan mata boleh. Misalkan mau ruku, titipan mata, Allah pasangan tidak bisa ruku. Nah seperti itu ya. Nah itu tentang apa namanya sholat dalam keadaan sakit. Jadi boleh kita misalkan tadi dalam keadaan sedang sakit ada usul. Itu tadi bagaimana caranya kalau misalkan tidak bisa berdiri dengan apa? Dengan duduk ini seperti bagaimana tadi ada dua pilihannya. Yang pertama duduk, duduk, bersila. Boleh juga misalkan si duduk itu bagaimana? Bersandar ya, si duduk itu bersandar begini. Dan si kakinya bagaimana? Di terlentang itu lah. Dengan terlentang kakinya diletakkan. Nah baca sholat itu sama ya baca sholatnya seperti baca sholat dalam keadaan berdiri. Terus yang selanjutnya kalau misalkan tidak bisa duduk, bagaimana caranya? Dengan berbaring. Dengan berbaring. Bagaimana caranya tadi berbaring? Di sebelah kanan. Bagaimana dia cara berbaring? Posisi sholatnya? Bagaimana? Miring ya. Sholatnya dikerjakan dengan cara berbaring adalah bagian badan dalam posisi miring. Miring yang utama miring yang utama mana? Ke kanan. Dan apa yang menghadap kiblat? Badannya. Kalau misalnya yang terakhir dia itu tidak bisa sholat dalam keadaan berbaring, maka caranya dengan apa? Langkah. Apa yang menghadap kiblatnya? Dua kakinya. Gitu kan? Bagaimana tadi ruku, sujud dan sebagainya hanya dengan menggunakan apa? Isyarat seperti itu. Nah sekarang, gitu. Apa namanya? Kita akan diskusi kelompok ya. Jadi tiap kelompok itu dibagi menjadi 3 kelompok. Kita dibagi menjadi 3 kelompok. Jadi tiap kelompoknya itu ada 3 orang. 3 orang. Dan di setiap anggota itu yang pertama adalah anak buahnya, yang kedua ada penulis, yang ketiga adalah penyanyi. Gitu. Nah jadi semua kelompok itu harus aktif berbicara ya, saling menghargai pendapat dan menjaga pautan suara agar tidak mengganggu kelompok lain. Nah apa pertanyaannya? Nanti setiap kelompok itu akan menjawab 1 pertanyaan. Gitu. Apa pertanyaannya? Contohnya misalkan tadi ya, seorang yang sedang sakit parah dan tidak bisa berdiri tapi tetap wajib melaksanakan sholat. Bagaimana caranya? Jadi pertanyaannya. Jadi seorang yang sedang sakit parah, yang tidak bisa berdiri tapi tetap melaksanakan sholat, bagaimana caranya? Itu pertanyaannya ya. Gitu. Nah sekarang silakan untuk apa namanya berkelompok dengan temannya. Jadi Hadi Azam dan Fakih, kelompok 1, kelompok 2 Ali Yudi dan Desa, kelompok 3 Fahri, Hafiz dan Atam. Silakan untuk bergabung dengan kelompoknya. Silakan. Oh, oke Hafiz dengan kelompoknya. Sudah bisa ya. Jadi apa pertanyaannya tadi ya? Jadi kalau misalkan seseorang yang sedang sakit parah, yang tidak bisa berdiri tapi tetap wajib melaksanakan sholat, bagaimana caranya? Oh, nah. Berdiskusi dengan kelompok ini. Siapa kelompok tadi yang menjadi ketua? Tadi ya. Siapa yang menjadi penyanyi yang ketua? Nah, kamu aja jadi tulis ya. Kelompok ini siapa ketuanya? Bisa. Siapa yang akan menjadi penyanyi? Nanti tulis dulu nanti. Kelompok 3 siapa yang menjadi ketua? Hari. Siapa yang menjadi penulis? Nah, siapa yang menjadi penyanyi? Tapi silakan. Duduk berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing. Jawab ya. Silakan. Kalau misalkan ada yang bertanya, tanya lagi. Oh, kamu kasih waktu 10 menit untuk menjawab. Oh, bisa ikut ya? Bisa ikut. Bantu temannya. Ada bisa menjawab lebih maksimal, lebih baik. Silakan. Berdua sih. Silakan. Tadi ada pertanyaannya. Bisa ada yang bertanya? Tidak. Ya. Siapa yang mau bertanya? Masih ada yang bingung bagaimana? Apa sih? Bertanya apa? Kalau saya sih soalnya kan kembali ya tentang bagaimana aku udah sendiri. Oh iya ya. Baik, berarti kan apa kalian? Kalau misalkan tadi ada seorang yang sakit parah, misalkan dia itu tidak bisa duduk, tidak berbalik, tidak kuat berbalik, dan harus terlentang. Maka bagaimana cara rukuk dan sujudnya? Jadi cara rukuk dan sujudnya itu hanya dengan menggunakan isyarat. Tadi sudah dijelaskan ya. Isyarat itu bisa dengan menggunakan tarikan mata atau tadi itu bisa menggunakan sini belakang. Jadi sama dengan tidak bisa rukuk dan sujud.
Oke, saja. Jadi kalau misalkan ada yang seperti itu hanya dengan menggunakan isyarat kita sudah sulit. Itu terjawab ya. Gimana ini udah selesai? Belum. Kalau bisa udah selesai? Nah, oke. Nah, yang kedua mau yang lain. Jawab. Silakan. Selesai? Silakan untuk menyaksikan silakan kelompok pertama untuk presentasi ke depan. Silakan kelompok berarti. Silakan untuk presentasi ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang yang sedang sakit Pak, bagaimana cara sholat hari sakit? Benar, ada wajib. Sekarang wajib melaksanakan sholat namun punya jadi berbeda. Pokoknya jika tidak bisa sendiri, bisa dengan duduk istirahat. Awalnya apabila tidak bisa duduk bisa dengan berbalik. Adapun posisi sholat yang dikerjakan dengan cara berbalik adalah pada dalam posisi. Jadi kekanan terutama pada yang masih yang tidak. Semua bacaan sholat dengan berbalik sama dengan bacaan berbalik. Oh ya, oke. Bukan. Silakan balik dulu. Oke. Silakan kau buat. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagi kalian tidak berhenti mereka duduk. Jika tidak duduk dengan melakukan yang dan istirahat untuk mereka dilakukan dengan berbagai macam. Cara cara melaksanakan sholat yang duduk tersebut atau jika sebelum intikas sholat sholat terbuat dengan masih aktivitas rukun tidak sendiri seperti biasa dan tidak dulu. Adapun proses sholat yang dikerjakan dengan cara berkata dalam sini dengan dan wajah menghadap maka dengan memulai duduk tersebut perayaan dia sholat sholat tenang dan tidak akan sebagaimana sebuah sholat yang artinya jika ia tidak puasa sambil duduk rata dengan berbalik ke berat dan jika tidak puasa maka mantap dan kedua kakinya ke arah Oke, bukan nomor 4. Nah, silakan balik dulu. Silakan kau mulai untuk presentasi depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagi yang tidak berdiri, pada kesempatan duduk, jika tidak akan duduk, dapat melakukan namun bagian tersebut. Dan jika tidak mampu, dapat melakukan namun bagian depan. Dan ada juga pada saat anak sakit, dan sekolah yang selalu duduk. Tetapi dalam masyarakat saat ini, cara duduk, ada dua itu duduk, istirahat dan istirahat. Adapun posisi sholat yang dikerjakan adalah berbalik adalah badan dalam posisi diri. Ini kemana ke arah. Apabila saat dengan berbalik kita tidak mampu, dalam sakit boleh sholat yang terletakkan di belakang kiblat. Oke, sekarang terima kasih. Nah, jadi seperti itu ya. Tadi kalau misalkan seorang dalam keadaan sakit dan tidak mampu untuk melaksanakan sholat secara berdiri, ada alternatifnya, Gitu. Ada alternatifnya. Kalau misalkan tidak berdiri, tidak bisa berdiri dengan cara duduk dulu, tidak bisa dengan duduk dengan cara berbalik. Kalau tidak bisa dengan berbalik kan? Cara lepas. Nah, jadi ya gerakannya itu seperti itu. Kalau misalkan dalam keadaan duduk, maka duduknya kios atau misalkan sila. Posisi tadi kelompok 2, nah luruskan ya. Jadi tadi posisi bukan duduk rukun dan sujud yang seperti biasa. Gitu kan? Tapi posisi rukun dan sujud itu bagaimana? Hanya diberikan saja. Jadi diberikan, gitu kan? Diletakkan sedikit, kalau misalkan posisi ruku, dan nanti diletakkan ketika posisi sujud. Gitu. Nah, kalau misalkan bacaan itu tetap sama ya. Gitu. Ayatnya bagaimana? Ayatnya sama bacaan. Tadi dalam kondisi misalkan terbalik, maka di posisi itu miring. Jadi miring ke kanan lebih utama dan baca itu menghadap kiblat. Dan yang terakhir kalau misalkan berdiri berbalik juga tidak mampu, orang sakit boleh sholat dalam keadaan terlentang dan kakinya itu menghadap kiblat. Nah, sekarang Bapak akan bertanya kepada salah satu dari kalian. Tadi sudah dijelaskan bahwa sana sholat dalam keadaan seperti itu tata caranya seperti itu. Nah, misalkan azan, Bapak akan bertanya kepada azan. Gitu. Tadi contohnya misalkan seseorang yang sedang dalam keadaan sakit, seperti kan ya, dalam keadaan sakit. Terus misalkan itu tadi duduknya itu tidak bisa dengan duduk seperti biasa. Jadi kan harus duduk itu bagaimana duduknya? Silakan. Kalau misalkan dia tidak mampu azan, duduk itu tidak bisa, terus duduk sila itu tidak bisa, maka alternatifnya bagaimana azan? Caranya? Sandar gimana? Ke tembok, terus posisi kakinya bagaimana? Apa? Diselonjorkan ya, kakinya seperti itu. Bukan itu aja, gitu lah. Itu ya, ini tadi sedang kasih kan. Tata cara sholat dalam keadaan itu seperti itu. Kalau misalkan sekali lagi, kalau misalkan tidak bisa berdiri dengan cara duduk, kalau misalkan tidak bisa dengan cara duduk, balik tidak bisa dengan cara balik.
Nah, mungkin sekian yang bisa Bapak sampaikan pada kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini. Mudah-mudahan kita diberikan pemahaman dan bisa karena kita melaksanakan sholat, tetap melaksanakan sholat karena tadi ya tetap itu kan wajib melaksanakan sholat dalam keadaan apapun. Walaupun misalkan tadi ketika misalkan kita dalam keadaan sakit parah, tidak bisa apa-apa, misalkan sholat itu tetap tidak boleh ditinggalkan. Kalau misalkan tadi salah satu dari kita misalkan ya masuk rumah sakit, itu kan sedang sakit parah, panas dingin, bukan segala, kalau sampai itu tidak bisa bergerak, tetap kita itu harus tetap melaksanakan sholat karena hukumnya wajib. Karena sudah dijelaskan ya bagaimana caranya kalau misalkan kita tidak mampu untuk berwudu, boleh dengan apa? Tetap ya. Ada pernah gitu kan di daerah Jawa Timur. Jadi itu ada banyak santri yang seperti itu di daerah Jawa Timur. Itu kan ada cerita. Apa ceritanya? Jadi si pesantrennya itu santri sedang dalam melaksanakan sholat ya, sedang melaksanakan sholat di bawah masjid. Itu kan di bawah itu sedang melaksanakan sholat, ya sholat, gitu kan. Nah, kenapa itu sedang sedang mengejar masjid. Jadi kan ada yang sedang sholat di atas, ada yang sedang sholat di bawah di lantai paling bawah di lantai 1. Dan cerita ada kejadian yang tidak bisa diprediksi ya, itu kejadian itu apa? Di tempat tersebut itu runtuh dalam keadaan terincor. Kan itu otomatis kan banyak yang menjadi korban para santrinya itu. Nah, ada yang sebagian yang masuk rumah sakit, yang menjadi salah satu hikmahnya pelajaran yang sangat sulit ditemukan itu pada seorang dalam keadaan seperti itu. Mereka itu walaupun tadi masuk rumah sakit tetap melaksanakan sholat. Jadi sholat itu sambil duduk, sambil berbaring di mana di kasur di rumah sakit. Dan seperti itu ya. Jadi intinya ketika kita dalam keadaan sakit apapun tetap wajib melaksanakan sholat, tidak boleh ditinggalkan karena udah bersolat. Sekian materi yang Bapak bisa sampaikan. Kalau ingin dimakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ya. Cari.